Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Firdaus Radia dengan NIM C2419048. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai soal latihan Labcom mengenai reproduksi ikan. Nah, soal yang diberikan yaitu terdapat di Microsoft Excel dengan bentuk seperti ini. Di sini cukup banyak ya datanya. Kemudian kita mencari proporsi kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, fekunditas, dan juga diameter telur. Nah, oke, mungkin bisa langsung saja. Nah, pertama kita bisa mengcopy dari soal ini menuju ke bagian proporsi kelamin. Nah, di proporsi kelamin ini kita membutuhkan 4 data yang utama, yaitu panjang total, buat jenis kelamin, dan juga TKG. Kita copy saja datanya semuanya. Kemudian kita pertama mencari jumlah data ini menggunakan rumus count. Kemudian mencari jantan dan juga mencari betina. Untuk mencari jantan dan betina ini, untuk memudahkan, kita harus melakukan sort dulu atau diurutkan. Di sini saya mengurutkan dari Z ke A, yaitu berarti dari jantan dulu, baru yang di bagian bawah ada betina. Setelah kita mendapatkan data total ini, jantan dan juga betina, kita bisa menentukan persentase jantan dan juga betina dengan cara untuk jantan, N jantan dibagi dengan N total, dan begitu pun yang betina, yaitu N betina dibagi dengan N total. Kemudian kita rubah pada bagian ini menjadi persentase. Untuk bagian ini sama dengan persentase, hanya saja kita menggunakan desimalnya. Kemudian kita bisa menentukan standar deviasi, yaitu dengan rumus SQRT atau akar dari P kali Q, P kecil dikali Q kecil, kemudian dibagi dengan N total. Setelah menemukan standar deviasi, kita bisa menentukan rasio kelamin ikan jantan dan juga ikan betina. Nah, untuk menentukan SK seperti ini, pada bagian kiri kita menggunakan tanda minus, dan pada bagian kanan menggunakan tanda plus ya. Rumusnya sendiri adalah untuk jantan adalah P dikurangi dalam kurung 1,96 dikalikan dengan standar deviasi. Nah, tapi perlu diingat, untuk bagian kiri adalah dikurangi, kemudian untuk bagian kanan adalah ditambah. Sehingga kita bisa menemukan rasio jantan yaitu sebesar 0,5297 hingga 0,7037. Begitu pula cara yang sama dengan betina, sehingga kita bisa mendapatkan rasio kelamin ikan betina yaitu 0,2963 hingga 0,4703. Setelah itu kita berusaha melakukan uji Q-square untuk hipotesis H0 ataupun H1. Kemudian kita menentukan frekuensi TKG dari ikan jantan dan juga ikan betina dengan menggunakan rumus frekuensi. Nah, yang di blok ini adalah data pada bagian TKG ini pada seluruh jantan, kemudian menggunakan titik koma, kemudian kita blok bagian TKG. Begitupun untuk yang betina, yang di blok adalah pada bagian TKG betina. Setelah kita menemukan OIJ dan OIB, kita bisa menentukan EI, yaitu adalah jumlah dari OIJ dan OIB dibagi 2. Setelah itu kita bisa menentukan X hitung jantan, yaitu dengan cara OIJ dikurangi dengan EI dipangkatkan pangkat 2, kemudian dibagi dengan EI. Begitu pula dengan bagian betina, yaitu OIB dikurangi dengan EI dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan EI. Setelah kita mendapatkan seluruh X hitung jantan dan juga betina,
bisa kita jumlah masing-masing dulu. Ini jumlah jantan dan ini adalah jumlah untuk betina. Setelah itu kita bisa menjumlahkan di sini dengan menggunakan rumus summary sama seperti pada bagian X hitung di sini. Kemudian untuk X step-nya sendiri kita menggunakan rumus CHINV dengan probabilitas 0,05 karena kita menggunakan selang kepercayaan 95% dan juga 3 karena kita di sini ada 4 TKG yang itu 4 dikurangi 1 jadi 3. Nah, itu kita bisa mendapatkan hasil X hitung lebih besar dari X tabel, yang artinya ada tolak Hano sehingga kita menerima H1 yaitu proporsi kelamin ikan tidak sama dengan 1:1. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian TKG. Untuk bagian TKG kita harus membuat tabel seperti ini. Nah, tapi pertama-tama kita harus memasukkan dulu 4 data ini, yaitu panjang total, bobot jenis, jenis kelamin, dan juga TKG. Kemudian bisa diurutkan menurut jenis kelamin dan juga TKG-nya. Di sini saya mengurutkan sesuai TKG terlebih dahulu, kemudian diurutkan lagi dipisah berdasarkan jenis kelamin seperti ini. TKG 1 kemudian dibagi jadi ada jantan dan juga betina. Nah, kalau bisa menggunakan pembedaan warna seperti ini karena untuk memudahkan dalam pencarian frekuensi nantinya. Untuk menentukan rumus total data, nilai maksimal, nilai minimal, wilayah, jumlah kelas, lebar kelas dan jarak kelas sama seperti statistika dan juga labcom sebelumnya. Untuk n-nya sendiri kita menggunakan rumus count, yaitu dari sini sampai ke bawah semuanya, yaitu 120 data. Kemudian untuk max sendiri sama seperti dengan count, tapi kita mencari data maksimalnya. Kemudian untuk minimum juga sama, kita mencari data minimumnya dengan rumus min. Kemudian setelah max dan min ketemu, kita bisa mencari wilayah, yaitu nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Setelah itu kita bisa menentukan jumlah kelas dengan rumus 1 plus 3,32 dikali log n, dan hasilnya 7,9029, dan kita buatkan ke atas menjadi 8. Kemudian untuk lebar kelas sendiri yaitu dari nilai W dibagikan dengan jumlah kelas, dan kita dapat hasil 65. Kemudian untuk jarak kelas sendiri adalah lebar kelas ditambah dengan NST. Nah, di sini pada bagian kiri ini saya membuat tabel untuk jantan terlebih dahulu. Terdapat SKB, SKA, SK, TKG 1234, E, FE relatif 1234. Untuk menentukan SKB, SKA, dan SK sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk SKB yang pertama sendiri menggunakan nilai minimal. Kemudian untuk ke bawahnya ini adalah jarak kelas. Kemudian untuk SKB dan untuk SKA sendiri adalah nilai dari SKB ditambahkan dengan lebar kelas. Kemudian untuk mencari TKG ini kita menggunakan rumus frekuensi. Nah, ini tadi fungsinya dari warna ini untuk memudahkan kita mencari frekuensi dengan cara kita blok saja yang pada bagian jantan, pada bagian ini panjang total, karena kita mencari TKG 1 ya hanya TKG 1 saja. Kemudian menekan titik koma, kemudian kita masukkan data SKA-nya, kemudian kita mendapatkan hasil TKG 1. Gunakan cara yang sama untuk TKG 2, 3, dan juga 4. Kemudian untuk rumus E ini sendiri adalah menggunakan summary, atau rumusnya adalah sama dengan sum dari TKG 1 hingga TKG 4 pada tiap selang kelasnya. Kemudian untuk FE relatif ini sendiri adalah rumus dari TKG ke N dibagi dengan E, kemudian dikalikan 100. Nah, untuk TKG 1 sendiri berarti, untuk FE relatif TKG 1 berarti dari TKG 1 dibagi dengan E, kemudian dikali 100. Begitu pula dengan TKG 2, 3, dan 4.
Setelah kita mendapatkan semua data ini, kita bisa membuat tabel yang kedua, yaitu untuk ikan betina. Setelah data didapatkan, kita mulai membuat grafik atau histogram menggunakan stacked column. Maaf, teksnya masih ada yang saya blok. Nah, insert, kemudian kita masuk ke stacked column. Nah, di sini saya contohkan sedikit untuk membuat histogram seperti ini. Kemudian kita pindah ke klik kanan, lalu select data, kemudian kita add. Nah, series name ini kita namai TKG 1 hingga 4, tapi satu persatu lebih dahulu. Nah, TKG 1 kita blok dulu FI relatif TKG 1, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk TKG 2 dengan series value-nya adalah FI relatif pada TKG 2. Nah, sepertinya pada bagian ini lupa untuk saya hapus. Jadi untuk teman-teman mohon untuk berhati-hati ya. Nah, ini di sini saya contohkan untuk 2 TKG saja. Seperti ini, kemudian kita bisa klik. Maaf, untuk bagian horizontalnya kita ganti dulu menjadi salah kelas. Kemudian kita klik OK, kemudian OK lagi. Dan hasilnya seperti ini. Nanti bisa dirapikan saja seperti ditambahkan access title dan juga dihapus grid line-nya, ditambahkan solid line di masing-masing X dan juga Y. Lakukan juga untuk TKG 3 dan juga TKG 4. Dan hasilnya untuk jantan seperti pada bagian kiri, dan untuk betina seperti pada bagian kanan. Oke, kita lanjut ke IKG. Nah, di IKG ini sendiri kita membutuhkan data banyak total, bobot jenis kelamin, TKG dan juga bobot gonad. Nah, pada bagian IKG ini kita harus mencari sendiri menggunakan rumus dari bobot gonad dibagi dengan bobot ikan dikali 100. Nah, di sini menggunakan data yang sudah diurutkan sama seperti TKG yang tadi, supaya lebih enak saja dalam perhitungan KG rataan. Nah, untuk yang pertama di sini ada jantan. Kita bisa masukkan rumus average atau rata-rata dari EKG ini. Jadi yang kita blok adalah rata-rata dari EKG yang di sini. Kemudian jangan lupa di sini untuk menambahkan string di semua bagian. Jangan lupa untuk menambahkan string selain mempermudah kita dalam menghitung standar deviasi. Jika sudah di string, saat kita pindahkan seperti ini, nah pada bagian standar deviasi ini kita hanya tinggal mengubah tulisan rumus average ini menjadi STDEV atau rumus dari standar deviasi. Nah, lakukan cara yang sama untuk tabel betina. Setelah data kita dapatkan, kemudian kita bisa membuat grafik seperti ini menggunakan error bar. Nah, grafik-grafik seperti ini kita bisa menggunakan sketcher, tapi pertama-tama kita blok dulu data EKG rataan, kemudian kita klik sketcher dan pilih pada bagian sketcher with smooth line and marker. Di sini saya pindahkan dulu supaya lebih rapi. Nah, klik 2 kali pada bagian garis, kemudian ke sini
kita pindah kita klik yang bagian no line. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan error bar. Karena di sini kita hanya butuh pada bagian vertikal, untuk bagian horizontal bisa kita hapus saja. Kemudian masuk lagi ke bagian error bar. Pada bagian panah ini kita pilih more option. Kemudian pada bagian data ini kita pilih custom, klik specify value. Untuk positive error value-nya kita masukkan standar deviasi. Begitu pula untuk negatif error value-nya kita masukkan standar deviasi juga. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita rapikan saja sesuai format PB menggunakan TNR12, menggunakan access title. Untuk set title-nya bisa dihapus saja. Di sini saya menggunakan set title untuk membedakan antara grafik Nana dan juga grafik betina. Jika sudah dirapikan hasilnya, maka akan seperti dua grafik yang ada di atas, yaitu untuk jantan, dan juga yang sebelah kanan ini adalah untuk betina. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi pada bagian fekunditas. Nah, di fekunditas ini terdapat data yang harus kita copy dulu satu persatu, karena letaknya yang terpisah-pisah. Di sini ada satu, kita blok saja semuanya seperti ini. Kemudian kita copy, kemudian kita pastekan pada bagian fekunditas. Begitu pula seterusnya sampai data pada bagian bawah. Dan sampai ada yang terlewat, jadi harus teliti. Kemudian kita bisa menambahkan kolom Q bar, X bar, dan juga kolom F atau fekunditasnya. Untuk Q bar sendiri adalah rataan dari bobot gonad contoh. Itu ini. Kemudian untuk X bar-nya adalah rataan dari jumlah telur contoh. Jadi yang terbalik antara Q bar dan juga X bar. Yang diblok hanyalah data pada masing-masing ikan, bukan keseluruhan seperti ini. Setelah didapat Q bar dan juga X bar menggunakan rumus average, kita bisa menentukan F atau fekunditasnya. Untuk fekunditasnya sendiri, kita bisa menggunakan rumus bobot gonad dikalikan 10, kemudian dikalikan X bar, lalu dibagi Q bar. Jadi bobot gonad kemudian dikali 10, dikalikan X bar, dibagi dengan Q bar. Begitu pula seterusnya hingga ke bawah. Di sini terdapat 9 data, jadi tidak terlalu banyak untuk pengolahan data pada bagian fekunditas ini. Setelah kita mendapatkan data fekunditas, kita bisa membuat grafik fekunditas ini. Terdapat dua grafik, yaitu hubungan fekunditas dengan panjang tubuh ikan dan juga hubungan fekunditas dengan bobot tubuh ikan. Yang membedakan hanya pada bagian sumbu X saja. Untuk membuat grafik seperti ini, kita bisa menggunakan grafik scatter. Pada bagian chart kita pilih scatter. Di sini saya pindahkan ke sini supaya lebih terlihat rapi. Kemudian kita klik kanan, kita select data, lalu kita add datanya. Kemudian untuk series X, di sini saya mencontohkan untuk bagian bobot gonad. Kita blok dulu bobot gonadnya. Kemudian untuk series Y-nya, yaitu adalah fekunditas itu sendiri. Fekunditas di blok, kemudian kita pilih. Oh maaf, ternyata yang saya buat tadi adalah bobot gonad, jadi untuk series X-nya adalah dari
bobot jenis atau bobot dari ikannya. Jadi menggunakan data panjang total ataupun dari bobot ikan, bukan dari bobot donor. Kemudian kita klik OK, kita OK lagi. Nah, jadi seperti ini untuk munculkan titik-titiknya. Kemudian kita bisa menambahkan access title, kita menghapus chart title-nya, kemudian kita ke trend line, kemudian kita pilih, kita checklist saja bagian trend line, kemudian ke bagian more option. Nah, di sini kita pilih pada bagian ini, kita ganti dash type-nya menjadi garis lurus dan juga warna hitam untuk menampilkan warna yang jelas. Nah, di sini perlu sedikit dirapikan seperti bagian access title, kita tulis vektoritas, dan juga pada bagian access title yang X kita pilih bobot tubuh ataupun length tubuh. Kemudian bisa kita hilangkan grid line-nya dan bisa diberikan garis pada bagian sumbu Y dan juga sumbu X. Dan hasilnya seperti grafik yang ada pada sebelah kiri ini. Yang ini adalah hubungan vektoritas dengan panjang tubuh, dan yang ini adalah vektoritas dengan bobot tubuh ikan. Kemudian kita lanjut ke bagian grafik untuk diameter telur. Diameter telur sendiri ini kita copy semua, kemudian diameter telur hingga ke bawah. Ini kita bisa paste di sini. Selanjutnya kita membuat konversi milimeter dari diameter telur tersebut. Nah, konversinya ini sendiri adalah masing-masing dari telur A, telur B, dan telur C dibagi dengan 100. Seperti ini menjadi 0,54, 0,55, dan 0,3 hingga seterusnya ke bawah. Kemudian kita bisa membuat atau mencari dulu total datanya ada berapa, nilai maksimal, nilai minimal, wilayah, jumlah kelas, lebar kelas, dan juga jarak kelas seperti pada TKG tadi. Menggunakan cara yang sama, untuk N menggunakan rumus count, max menggunakan rumus max, dan min menggunakan rumus min. Nah, ini yang dibuat adalah pada bagian ini hingga seluruhnya ke bawah. Kemudian setelah ketemu nilai max min, kita bisa menentukan nilai wilayah, yaitu dari nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian jumlah kelas menggunakan rumus 1 plus 3,32 dikali log n, dan dibulatkan ke atas, jangan lupa. Kemudian untuk lebar kelasnya sendiri yaitu nilai dari wilayah dibagi dengan jumlah kelas, kemudian kita bulatkan ke bawah untuk bagian lebar kelas. Kemudian untuk jarak kelasnya sendiri adalah lebar kelas ditambah NST, karena di sini terdapat dua angka di belakang koma, jadi nilai skala terkecil atau NST-nya adalah 0,01. Setelah itu kita membuat tabel SKB, SKA, SK, dan juga FI. Sama seperti pada proses TKG tadi, dengan cara sama, yaitu yang pertama adalah ini SKB, kemudian untuk yang ke bawahnya adalah jarak kelas, dan SKA-nya sendiri adalah SKB ditambahkan lebar kelas. Untuk FI-nya sendiri kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi dari telur ikan ini. Bisa kita blok saja semuanya sampai ke bawah. Kemudian titik koma, dan kita masukkan SKA-nya. Jangan lupa untuk tiap masukkan frekuensi menggunakan Ctrl Shift Enter. Yang didapatkan frekuensi seperti ini. Setelah semua ini terisi, setelah didapatkan, kita bisa membuat grafik seperti ini untuk menentukan pola pemilihan dari ikan itu sendiri. Kita pergi bagian insert, kemudian kita pilih
volume atau bar chart, dan kita pilih cluster volume. Saya pindahkan ke sini, kemudian kita klik kanan, pergi ke select data. Nah, saya select data, kemudian untuk bagian sini kita memasukkan dari frekuensinya. Ya, ini untuk bagian Y ya, untuk sumbu Y. Kemudian pada bagian horizontalnya kita edit menjadi SK. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, akan tampil seperti ini. Bagaimana untuk cara untuk menampilkan garisnya? Kita bisa pergi ke tanda plus, kita pilih trend line, kemudian kita pilih to period moving average. Kemudian ke more option. Nah, di sini kita ganti dash tag-nya menggunakan garis lurus, tidak yang putus-putus. Untuk warnanya bisa menjadi warna hitam. Nah, di grafik ini perlu dirapikan lagi sih, supaya terlihat seperti grafik yang di sebelah kiri ini. Terdapat axis title, yaitu ada frekuensi untuk sumbu Y dan juga selangkah untuk sumbu X. Untuk bagian grid lainnya nanti bisa dihapus. Nah, karena di sini hanya terdapat satu gunung, berarti ikan X ini ya, melakukan pemijahan hanya satu kali dalam satu tahun, atau bisa disebut sebagai total spawner. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dengan Excel yang ada di sini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.